Bayangkan, hidup di dunia tanpa harapan. Dunia di mana segala sesuatu dipahami dengan rasional yang dingin. Setiap pilihan yang kita ambil hanya didasarkan pada fakta dan angka. Apakah ini kedengarannya membebaskan atau justru malah menakutkan? Pikirkanlah sejenak. Apakah kita benar-benar ingin hidup di dunia yang penuh dengan rasional tanpa ruang untuk keajaiban ataupun harapan? Kebanyakan dari kita secara alami membiarkan sedikit delusi dalam hidup kita. Kenapa demikian? Inilah yang dibahas oleh Stuart Weiss dalam buku The Use of Delusion, yang memperkenalkan kita pada konsep bahwa kadang-kadang sedikit delusi dapat membantu kita bertahan di dunia yang penuh tekanan. Di era modern yang sangat menjunjung tinggi sains dan bukti, kita sering berpikir bahwa semua keputusan harus rasional. Rasionalitas menjadi standar utama dan kita percaya bahwa hidup yang terencana dan berbasis fakta adalah kunci keberhasilan. Namun Stuart Weiss berpendapat bahwa manusia bukanlah mesin logis. Manusia adalah makhluk emosional dengan kebutuhan untuk merasa aman, percaya, dan berharap bahkan saat kenyataan tidak selalu mendukung. Sebuah studi menarik dari psikolog Sally Taylor pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa optimisme yang sedikit tidak realistis atau bisa dibilang delusional sebenarnya memberikan keuntungan bagi kesehatan mental. Penelitian Taylor menunjukkan bahwa individu yang melihat masa depan dengan pandangan positif meskipun tidak sepenuhnya realistis cenderung lebih bahagia dan lebih tahan terhadap stres dibandingkan mereka yang terlalu realistis atau rasional. Sementara orang yang terlalu rasional dan fokus pada kenyataan yang keras sering mengalami kecemasan dan depresi yang lebih tinggi. Artinya, sedikit keyakinan berlebihan tentang diri kita atau masa depan, seperti keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi, mampu memberi kita ketenangan pikiran. Weiss menegaskan bahwa keyakinan irasional atau delusi kecil semacam ini seringkali berperan sebagai pelindung mental. Mereka membantu kita menghadapi ketidakpastian dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Delusi kecil ini bekerja layaknya tameng yang melindungi kita dari tekanan dunia luar, menciptakan perasaan kontrol yang mungkin tidak ada di kenyataan. Dalam situasi-situasi tertentu, ketidakrasionalan ini menjadi mekanisme bertahan yang membuat kita mampu menghadapi hidup dengan lebih baik dan lebih optimis. Optimisme seringkali dianggap sebagai bentuk delusi kecil yang kita izinkan dalam hidup sehari-hari. Banyak dari kita terus percaya bahwa masa depan akan membawa hal-hal baik, bahkan ketika fakta dan realitas tidak selalu mendukung keyakinan tersebut. Stuart Weiss meningkatkan bahwa keyakinan optimisme ini memberi kita energi untuk terus maju dan berjuang, mendorong kita mencapai tujuan yang mungkin terlihat jauh dari jangkauan. Contohnya, kekuatan optimisme dapat dilihat dalam dunia olahraga, di mana atlet yang cedera seringkali tetap meyakin bahwa mereka akan kembali ke lapangan. Sehingga, keyakinan yang tidak sepenuhnya rasional ini seringkali memberi dorongan mental untuk menghadapi masa pemulihan yang sangat panjang. Bahkan keteguhan hati ini meskipun tidak irasional, justru menjadi sumber kekuatan yang membuat banyak atlet mampu melampaui batas. Optimisme juga memiliki dasar ilmiah dan psikologi. Martin Seligman, seorang ahli psikolog positif, menemukan bahwa optimisme yang tak sepenuhnya rasional dapat membantu mengurangi tingkat depresi dan meningkatkan kesejahteraan seseorang. Orang yang optimis cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap hidup, yang memungkinkan mereka menghadapi masalah dengan lebih baik dan lebih tahan terhadap stres. Optimisme memberikan perasaan kendali, walaupun kadang hanya ilusi. Hal ini membantu kita merasa mampu mengubah keadaan. Dengan kata lain, keyakinan irasional dalam bentuk optimisme adalah bahan bakar yang membantu kita menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Stuart Weiss juga mengungkapkan bahwa delusi memiliki tempat penting dalam hubungan sosial, khususnya dalam cara kita melihat orang-orang terdekat. Banyak dari kita tanpa sadar memiliki pandangan idealis terhadap pasangan, teman, atau keluarga yang melihat mereka dengan kacamata merah muda yang memperluas kekurangan mereka. Hal ini seringkali bukan hanya mengabaikan kelemahan, tetapi juga meyakini bahwa mereka lebih baik dari yang sebenarnya. Keyakinan ini meskipun tidak sepenuhnya realistis, justru bisa membantu memperkuat hubungan kita dengan mereka. Bahkan dalam hubungan romantis, misalnya ada konsep mencintai dengan mata tertutup setengah, yang berarti kita memilih untuk fokus pada sifat-sifat positif pasangan dan sedikit memudarkan kekurangannya. Pandangan ini memberi kita harapan bahwa pasangan kita tuh istimewa.
sehingga dapat mempererat hubungan emosional dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Keyakinan idealis ini berfungsi sebagai lem emosional yang menutupi kekurangan dan memungkinkan kita tetap merasa aman dan nyaman dalam berhubungan. Delusi kecil ini juga membuat kita lebih toleran dan tidak terlalu cepat menghakimi saat pasangan atau teman membuat kesalahan. Delusi kecil juga sering muncul dalam bentuk ritual atau keyakinan sehari-hari yang tidak sepenuhnya rasional. Misalnya, seseorang membawa jimat keberuntungan atau mengetuk kayu saat khawatir. Meskipun secara logis mereka tahu benda atau tindakan yang mereka lakukan itu tidak memiliki kekuatan yang nyata. Akan tetapi, ritual-ritual ini memberi perasaan tenang dan rasa aman di tengah ketidakpastian. Ritual-ritual ini menjadi mekanisme bertahan yang membantu kita menghadapi hidup dengan lebih baik, menciptakan perasaan bahwa kita memiliki kendali atas situasi tersebut. Stuart Weiss juga menekankan bahwa meskipun tidak rasional, keyakinan ini memainkan peran signifikan dalam menjaga keseimbangan mental kita. Dalam dunia yang seringkali tak menentu, sedikit delusi ini adalah tempat berlindung yang memberi kita ketenangan dan rasa percaya diri. Keyakinan ini meskipun tampak kecil atau sepele, akan tetapi dapat membantu kita menavigasi kehidupan dengan lebih baik. Weiss mengungkapkan bahwa delusi kecil bisa menjadi alat ampuh dalam mencapai tujuan pribadi, khususnya melalui prinsip fake it till you make it. Prinsip ini menggambarkan bagaimana berpura-pura memiliki kepercayaan diri atau kemampuan yang mungkin belum sepenuhnya kita miliki dapat memberi keberanian untuk menghadapi tantangan dan mengejar impian besar. Dalam hal ini, sedikit delusi positif tentang diri sendiri menjadi pendorong yang membantu kita maju bahkan saat keyakinan ini belum sepenuhnya realistis. Weiss menekankan bahwa berpura-pura percaya diri dapat membantu kita melangkah keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko. Misalnya, seorang pemula dalam karir mungkin merasa cemas menghadapi tugas-tugas baru, namun dengan berpura-pura percaya diri, memvisualkan kesuksesannya dan membayangkan dirinya berhasil, ia bisa mengatasi ketakutannya dan akhirnya benar-benar mencapai kompetensi tersebut. Delusi kecil ini memberikan dorongan mental yang membuat kita merasa mampu, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Prinsip fake it till you make it ini juga telah diteliti dalam psikologi. Studi oleh Amy Cuddy, seorang psikolog sosial, menunjukkan bahwa power posing atau postur kekuatan dapat meningkatkan perasaan percaya diri. Orang yang mencoba tampil percaya diri seringkali merasakan dampak positif dan pada kondisi emosional mereka, yang pada gilirannya meningkatkan performa mereka dalam menghadapi situasi sulit. Keyakinan yang awalnya bersifat delusional ini membantu membangun kebiasaan positif dan kepercayaan diri yang akhirnya menjadi kenyataan. David Dunning, seorang psikolog sosial terkenal dengan Dunning-Kruger Effect, menemukan bahwa orang dengan keyakinan tinggi pada kemampuan mereka, meskipun kadang tidak sesuai dengan kenyataan, cenderung lebih optimis dan puas dengan kehidupan mereka. Meski keyakinan ini bisa menyebabkan kesalahan, David juga mendorong seseorang untuk berusaha lebih keras dan mengatasi tantangan dengan semangat yang tinggi. Dalam hal ini, Weiss menyimpulkan bahwa pandangan diri yang sedikit lebih positif daripada kenyataan bukanlah hal yang negatif. Sebaliknya, sedikit delusi ini bisa menjadi sumber kepuasan diri dan alat untuk meningkatkan harga diri. Dengan membayangkan diri lebih baik dari kenyataan, kita menciptakan ruang mental untuk pertumbuhan dan keberanian yang memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih bahagia dan percaya diri. Mengakhiri pembahasan ini, Stuart Weiss mengajak kita untuk melihat delusi bukan sebagai lawan rasionalitas, melainkan sebagai partner dalam mencapai keseimbangan hidup. Keyakinan yang sedikit tidak realistis dapat memperkuat mental, memberi kita harapan dan mendorong kita menghadapi tantangan. Delusi bukanlah kebohongan yang menyesatkan, melainkan alat yang membantu kita bertahan dan beradaptasi dalam ketidakpastian. Pesan akhir yang ingin disampaikan Weiss adalah bahwa kepuasan hidup mungkin bukan hanya tentang menemukan kebenaran absolut, tetapi juga menemukan kebenaran yang membuat kita tetap bersemangat untuk terus maju. Terkadang, memegang sedikit delusi seperti keyakinan bahwa masa depan cerah atau bahkan kita mampu meraih hal-hal besar dapat menjadi jembatan yang memperkuat tekad dan kepercayaan diri kita. Weiss menyarankan kita untuk melihat delusi sebagai teman yang membantu kita mencapai kebahagiaan, bukan sesuatu yang harus sepenuhnya ditolak.